Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now chapter 8 for 7th grade. Ya, kita masih chapter ke-8 untuk kelas 7, Think Around Us. Ya, kita masih dari bab 8 ya, Think Around Us. Countable and uncountable noun. Ya, kita akan membicarakan countable dan uncountable noun. Sebagian kita udah bahas countable noun, tapi kita akan ulas lagi sedikit biar kalian bisa memahaminya ya. Ini adalah segmen kedua dari chapter 8 ya. Countable noun ya. Di situ disebutkan biscuit, cup, and apple are example of countable noun ya. Jadi di situ disebutkan bahwasanya biskuit ya kalau kita sebutnya, cup and apple are example of countable noun, contoh dari countable noun. Dan kita bisa menghitungnya ya. Countable noun itu benda yang bisa kita hitung. Contohnya 1 biscuit, 2 biscuit, 3 biscuit ya. Dan ternyata countable noun can be singular or plural ya. Countable nouns ya bisa berbentuk singular and plural. Ini bahasan di buku kalian ya. Uncountable noun. Uncountable noun, milk, tea, and bread are example of uncountable noun. Jadi countable noun, milk, tea, bread itu adalah uncountable noun, bukan countable tapi pakai uncountable noun. Nah, barang-barang itu ternyata we cannot count them. Kita tidak bisa menghitung daripada benda-benda tersebut ya, kecuali dengan takaran tentunya. We cannot say a milk, 2 milk, 2 bread. Jadi kita tidak bisa mengatakan a milk, sebuah susu, 2 milk, 2 buah susu, atau 2 bread, 2 bread ya. Dan uncountable noun are always singular. Uncountable noun itu selalu singular ya, selalu singular, selalu tunggal ya, selalu tunggal. Nah, ini penjelasan di buku kalian. Kita coba Bapak sedikit membahasnya lagi. Kita balik ke countable noun ya. Countable noun adalah kata benda atau hal yang bisa dihitung satuannya dengan angka ya. Bisa dihitung dengan angka. Biasanya benda-benda atau hal yang termasuk countable noun berbentuk padat atau berwujud nyata ya, bisa dipegang berarti ya, karena padat dan berwujud nyata. Countable noun punya bentuk tunggal ya. Countable noun bisa bentuk tunggal, singular, dan jamak. Tadi udah ya. Dan bentuk tunggal countable noun bisa didahului dengan e atau en. Jadi bisa pakai di depannya e atau en yang biasa disebut dengan artikel ya, atau the ya. Ketika ingin menanyakan jumlah dengan kalimat tanya, maka kita menggunakan how many ya. Kita menggunakan how many untuk countable noun ya, untuk countable noun. Contoh dari countable noun, she has 3 dogs. Nah, dia masuk angka 3, berarti itu sudah countable noun, bisa dihitung dengan langsung ya. She has 3 dogs. 3 dogs ya, berarti itu countable noun. I own a house. Saya memiliki sebuah rumah. I would like 2 books please. Saya ingin memiliki buku, 2 buku. Nah, di situ ada angka 2. 2 books, maka itu countable noun. Dan pertanyaannya tadi pakai how many ya. How many friends do you have? How many friends do you have? Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Kemarin pun sudah ya. Jadi countable noun itu bisa plural sama singular.
Contohnya apple menjadi apples untuk jamaknya. Box singularnya jadi boxes ya. Bus, buses, glass, glasses, house, houses, dish, dishes, masakan ya. Sandwich, sandwiches, size, sizes, toy, toys. Nah, juga singular yang berubah ya. Yang perubahannya ini berubah, ada yang berubah total seperti wife jadi wives. Ada, kalau F-nya itu pengucapannya angin keluar tapi ringan, wife. Kalau wave itu kayak ombak ya. Ini bentuk ininya dari posisi istri, itu V-nya tebal, V gitu ya. Kemudian ada life, ada lives, wolf, wolves. Jadi ini berubah secara total ya. Namanya irregular ya, bukan perubahan biasa. Man jadi man, woman, woman ya. Person, people tuh. Person satu orang, people jamak. Child satu orang anak. Children anak-anak. Food, feet, tooth, teeth. Ini perubahan. Jadi yang sebelah sini ini namanya regular, berubahnya tinggal tambah es aja di belakangnya atau s aja ya. Kalau ini berubahnya total dan harus dilihat di kamus ya. Ini berubahnya harus dilihat di kamus. Namanya irregular ya, perubahan tidak biasa. Jadi dari bentuk dari bentuk tunggal ke bentuk jamak ya. Kalau dalam bahasa Arab ada 3 ya. Ada tunggal, musanna ya, musanna itu 2, kemudian jamak. Kalau bahasa Inggris cukup singular sama plural aja. Nah, sekarang pindah ke uncountable noun ya. Tadi kita sudah sebutin uncountable noun itu ada adalah kata benda atau hal yang tidak bisa dihitung, dan ini sulit dihitung kecuali ada takarannya ya. Kecuali biasanya ada takarannya, ada alat pengukurnya, ada measurementnya ya. 1 kilo, 2 kilo, secangkir, 2 cangkir, segelas, 2 gelas gitu ya. Itu baru bisa. Tetapi kalau langsung itu tidak bisa dihitung ya. Jadi benda yang abstrak, yaitu ya bendanya, contohnya uncountable itu benda yang abstrak. Dan benda konkret tetapi susah dihitungnya karena saking kecilnya. Seperti sand itu pasir ya, sama apa, beras ya, rice, sugar, juga sugar. Ini bendanya bisa dilihat nyata ya, tetapi tidak bisa dihitung karena terlalu kecil dan mereka in one group ya, mereka dalam kelompok yang kecil-kecil ya. Benda yang termasuk uncountable noun biasanya berbentuk cairan tuh, berbentuk cairan, gas atau bubuk ya, seperti tadi ya, benda yang konkret tetapi tidak bisa dihitung karena terlalu kecil. Itu bubuk ya, gas katanya, dan cairan, liquid maksudnya ya. Ini liquid, contohnya water. Water itu tidak bisa one water atau a water, tetapi baru bisa dibikin ini jumlah a glass of water ya. To glass of water, nah baru bisa dihitung karena ada takaran berupa glass atau cup ya. Kemudian berbeda uncountable noun hanya punya bentuk tunggal ya, maksudnya uncountable berbeda dengan countable noun. Jadi uncountable noun ini hanya bisa berbentuk singular aja, yang digunakan bersama verb atau kata kerja tunggal juga ya. Terus biasanya uncountable noun tidak punya bentuk jamak. Nah, ketika ingin menanyakan jumlah dengan kalimat tanya, gunakan how much. Jadi how much ya, how much itu pertanyaan untuk uncountable noun. Sedangkan untuk countable noun tadi how many, menanyakan jumlahnya ya. Kalau how much berarti oh ini benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini adalah kategori dari uncountable noun. Tadi Bapak sebutin uncountable noun itu benda yang tidak bisa dihitung dan harus ada takaran. Nah, di sini ada kategori food ya.
Tapi tidak semua food ya. Contohnya apple bisa dihitung kan, an apple atau two apple. Nah di sini ada noodle, meat sama bread. Nah mereka perlu takaran, jadinya disebut uncountable noun. Contohnya tadi noodle itu kan semangkok ya, atau sekilo. Meat juga sama, bread juga slice of bread, harus ada slice of breadnya. Kalau one bread nggak bisa ya, jadi a slice of bread, two slice of bread. Dia diikutin dengan keterangannya. Liquid, cairan, ini benda uncountable noun ya. Coffee, milk, oil, honey. Nah coffee, susu, minyak, dan juga madu tadi ya. Powder atau bubuk ya. Ini powder ini tidak bisa dihitung kecuali dengan takaran, maka disebutnya uncountable noun ya. Grain, sugar ya. Grain itu dedek ya, dedek atau ya dedek. Sugar, gula. Rice, nasi. Flour, terigu ya, tepung ya. Salt, garam ya. Dan material and source, material dan sumber ya. Concrete, iron. Nah iron juga nggak bisa dihitung ternyata ya. Wood ya sama, itu uncountable. Glass, sand, gold, air, udara ya. Water, oxygen, fog, asap. Oke. Household item ya. Furniture, flooring, bedding, electricity ya. Tapi tidak semua household, tapi ini kategorinya aja. Kemudian ada language, bahasa juga tidak bisa dihitung ya. Indonesia, English, Mandarin, Arabic. Weather, cuaca ya. Cuaca juga di sini ada thunder, weather, lightning, rain, snow, wind ya, angin, snow, salju, rain, hujan. Travel, perjalanan ya. Tidak bisa dihitung juga ya di sini. Travel, information, money, equipment ya. Dari travel, perjalanan, informasi, uang, peralatan. Legis itu bawaan ya, atau biasanya berbentuk tas-tas. Itu tidak bisa dihitung katanya. Professional endeavor itu yang work, knowledge, research ya. Pekerjaan, pengetahuan, research, progress, intelligence, loyalty, ini tidak bisa dihitung. Abstrak, konsep ya. Jadi mungkin ini kata benda tapi abstrak ya. Artinya biasanya katanya itu abstrak, berbentuk kebahagiaan, happiness, toleransi ya, independence, kemerdekaan, love, cinta, anger ya, yang berhubungan dengan perasaan itu ya, biasanya tidak bisa dihitung juga. Ini bentuk uncountable noun. Ini untuk pengetahuan saja ya, untuk pengetahuan saja. Sedangkan kalian itu lihat di buku aja nanti bab 8 ya. Di situ kita bahas juga ya. Nah, ini sebutkan we do not say one water or two waters. Jadi kita tidak bisa mengatakan satu air atau dua air. Tetapi dalam uncountable noun ini we can count, kita bisa menghitung such a noun, seperti kata benda, with the following measurement ya, dengan takaran yang ada di bawah ini ya. Kita artikan aja takaran ya. Contohnya the number of liter or kilo. Jadi menggunakan liters ya. Liter itu yang ditakar memakai literan ya, dan kilos dengan timbangan ya. 2 kilos of potatoes, 2 kilo potato. Jadi kita tidak bisa menghitungnya kecuali dengan 2 kilos of potato, 2 kilo kentang. 1 liter of water, 1 liter air ya. Tapi bisa juga glass of water, jadi segelas air, 2 glass of water, ini juga bisa. The containers. Nah ini containers itu berarti kayak alat tadi yang Bapak sebutin ya. A bottle of water, sebotol gelas, sebotol air. 3 jars of jam ya, 3
jars of jam, 3 wadah ini ya, jam ini, jar itu agak ini ya, agak jam itu selai, dan di sini agak kecil ya takarannya ya kalau jar. Terus ada measurement word ya, ada measurement word, contohnya slice of bread ya. Ini yang lainnya katanya 2 slice of bread ya, 3 potong roti slice yang dipotong tipis gitu ya. Jadi kalau slice itu potongan tipis biasanya. A piece of chocolate ya, piece of chocolate, kepingan coklat lah ya. A loaf of bread ya, sebonggol bread. Ini loaf of bread itu satu ini ya, satu roti tapi belum dipotong gitu ya. Roti biasanya roti yang lembut atau yang keras ya, ada yang French bread, ada yang, jadi dia satu ini belum dipotong. Kalau slice itu udah dipotong. Sebonggol bapak ininya, bapak nggak tahu istilah lain ya, kayak sebonggol bread. A bar of chocolate ya, bar of chocolate ini berarti satu bar of chocolate, satu batang coklat, bukan batang pohon ya, batang coklat ya, beda lagi nanti dengan batang pohon. Oke, contoh lain nih, yang measurement lagi ya, a bottle of cola, sebotol cola. Nah ini cola ini kan nggak bisa karena dia liquid, jadinya harus ada a bottle of cola. Bisa 2 bottle of cola ya. A jug of tea, pitcher. A jug itu kayak poci tapi nggak ada tutupnya biasanya ya. A jug of tea. Kalau yang ada tutupnya terbuat dari stainless itu pitcher disebutnya ya. A loaf of bread tadi udah. A loaf of bread, sebonggol apa ya bahasa Indonesianya ya? Sebonggol roti, bapak baru menemukan artinya sebonggol roti. Jadi dia belum di slice, masih berbentuk agak besar gitu ya. Biasanya itu bahan untuk dipotong-potong rotinya. A carton of milk, a carton of milk. Carton of milk ini berarti susu kemasan yang besar ya, atau kecil, yang 1 liter itu yang terbuat dari karton ya. A glass of milk, dia berbentuk kotak ya tadi karton milk. A glass of milk, karena tadi milk ini liquid maka harus ada takarannya. A glass of milk, di segelas susu, atau 2 glass of milk. Di sini ada a cup of coffee, a cup of coffee, secangkir kopi. Bisa juga 2 cup of coffee ya. A slice of bread, kita ketemu lagi a slice of bread ya, sepotong roti. A can of soda, sekaleng soda. A can of cola di sini ya. A can of cola. Cola, soda itu kan liquid, jadi harus ada ini untuk menyebutkan takarannya. Sekaleng dari Coca-Cola ya. Itu merek cola aja ya. Atau 2 can of cola ya. 2 can of soda ya, umpamanya bisa. Kemudian a bowl of sugar, semangkok gula. A bowl of sugar, atau bisa a kilo of sugar bisa ya. A kilo of meal, sekilo makanan ya. Ini harusnya a kilo of meat kali ya, sekilo dari, kalau meal kan jenis ininya ya. Sekilo daging ya umpamanya. A kilo of meat. A bar of soap, sebatang sabun ya. Bar of soap, kita nyebutnya kan sabun aja, tapi kalau orang sana a bar of soap, atau soap aja bisa sih. Cuman kalau untuk berapa bijinya kita 2 bar of soap or bar of soap. A bar of coklat udah. Piece of coklat, oke. Tadi ini udah semua ya. A piece of cheese ya. A piece of cheese ya, keju kan ada lembaran ya. Oke. A piece of furniture, jadi furniture ini ternyata karena dia jenis, bukan a chair, jadi dia sejenis gitu ya, menyebutnya makanya a piece of cheese. A piece of furniture ya.
bisa two piece of furniture. Ya, demikian ya Bapak bisa jelaskan ke kalian. Kalian tetap belajar. Kalaupun belum bisa, silahkan bisa tanya ke Bapak, atau kalian searching di internet juga ya, media belajar, di buku juga. Kesimpulannya adalah countable noun, benda bisa dihitung, dia tadi menerima jumlah angka ya, baik berupa artikel. Artikel kan menunjukkan jumlahnya. Kalau atau n itu menunjukkan satu atau dua, satu ya, sebuah. Kalau two berarti dua ya. Dan bendanya berwujud ya, kalau yang countable. Sedangkan uncountable tadi kesimpulannya adalah benda yang tidak dihitung kecuali dengan takaran ya, kecuali dengan takaran atau memerlukan alat hitung ya. Dan biasanya dia berbentuk ground ya, berbentuk ground itu bubuk ya, seperti rice, sugar, flour ataupun apa ya tadi ya, grain ya, dedek ya. Pokoknya benda-benda yang kecil sehingga bisa hitung, atau liquid seperti cola tadi ya, cairan ya. Terus apa lagi, water ya, milk juga termasuk liquid. Jadi dia benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Dan tadi juga bendanya abstrak ya, seperti kemerdekaan ya, cinta, happiness, sadness ya, happiness kebahagiaan, dan kesedihan itu juga benda ya. Nah, mungkin itu saja. Nanti Bapak kasih tugas, kalian kerjakan. Minggu depan ulangan ya, 2 bab. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.